Jika sudah ke setting, langkah berikutnya kita akan mencoba membuat halaman ya. Jadi dalam membuat karya ilmiah, misalkan teman-teman diminta oleh dosennya untuk membuat makalah, itu kan biasanya ada beberapa halaman ya yang diperlukan. Ini misal saya simulasikan saja, misalkan halaman pertama itu kita berbicara mengenai cover. Setelah cover, kata pengantar biasanya ya, kata pengantar. Setelah kata pengantar, daftar isi. Setelah daftar isi biasanya nanti ada daftar gambar ya. Kemudian nanti setelah ada daftar gambar, ada daftar diagram misalkan. Ini belum masuk ke inti dari makalah saudara. Kemudian kita masuk ke bab 1. Bab 1 itu biasanya pendahuluan ya. Pendahuluan itu biasanya terdiri dari A, itu kata latar belakang masalah. Yang ke B itu setelah latar belakang itu ada rumusan masalah. Setelah ada rumusan masalah, yang ke C itu ada tujuan ya dari penelitian tersebut. Kemudian setelah itu kau masuk bab 2, ini ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu apa sih? Misalkan kalau judul saudara itu apa, tergantung. Judul saudara misalkan terkait dengan sepak bola, berarti berbicara sejarah sepak bola. Kemudian peraturan dalam sepak bola. Kemudian yang ke C, asosiasi misalkan dalam sepak bola. Kemudian yang ke D, apalagi misalkan sejarah sudah, peraturan dalam sepak bola sudah, asosiasi dalam sepak bola juga sudah. Kemudian yang ke D itu apa ya, misalkan udah saya misalkan liga-liga liga-liga dalam sepak bola. Ini misal saya juga nggak begitu paham. Kemudian yang ke bab 3 itu biasanya terkait dengan metode penelitian. Misalkan A, jenis penelitiannya apa. Yang ke B, lokasi penelitian. Kemudian teknik pengambilan subjek misalkan. Yang ke D misalkan saudara teknik analisis data misalkan. Kemudian yang bab 4 itu berbicara mengenai hasil dan pembahasan. A itu hasil, B itu pembahasan. Kemudian bab 5 itu penutup. Penutup itu terdiri dari A, simpulan, B, saran. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Jadi di sini saya mengasumsikan atau kita mensimulasikan bahwa dalam makalah saudara nanti ada 5 bab, terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Jadi nanti cover itu terdiri dari 1 halaman penuh. Setelah itu nanti ganti halaman kata pengantar. Kata pengantar itu biasanya terdiri 1-2 halaman. Daftar isi berarti ini nanti berarti kita copy dulu ya, kemudian kita paste. Kemudian ada daftar gambar, itu bisa 1 halaman. Daftar diagram juga 1 halaman. Bab 1 pendahuluan, latar belakang itu juga 1 halaman ya. Jadi nanti ini ada banyak sekali bab-bab ya, sampai bab 5. Kemudian kita mulai saja cover. Jadi misalkan cover itu berarti 1 halaman ya, berarti ini Anda enter 1 enter, setelah itu Anda klik Ctrl dan enter. Jadi nanti otomatis akan
akan lari ke halaman berikutnya. Kontrol enter, ini cover misalkan ya, cover saudara bisa membuat bebas, misalkan bisa membuat, misalkan saudara ingin melihat analisis sepak bola di Indonesia dari masa ke masa. Jadi gimana sih saudara ingin melihat ini? Jadi saudara ingin menganalisis sepak bola dari masa ke masa, kemudian nanti ingin melihat kelebihan dan kekurangannya, sehingga harapannya dari penelitian saudara nanti bisa dipakai untuk kemajuan sepak bola ke depannya. Jangan lupa teman-teman, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, di save ya, di save, kemudian browse. Ini untuk menempatkan file Anda di mana, misalkan ini ya, saya menempatkannya itu di dokumen berarti. Nah, analis sepak bola dari masa ke masa, saya save Word dokumen ya. Kalau saudara ingin aman itu pakai RTF, rich text format, tetapi kelemahannya itu dia berat, nanti saya pakai Word dokumen aja lah. Nah, analisis sepak bola dari masa ke masa ini apa, misalkan tugas ya, tugas atau makalah. Nah, analisis sepak bola dari masa ke masa. Nah, kemudian ini saudara, ini halaman 1 ya teman-teman ya. Nah, jangan lupa nanti namanya siapa, nama, NPM, program studi, PCKR ya, PCKR, fakultas FPIPSKR, Universitas PGRI Semarang. Jadi ini silakan nanti bisa disetting, misalkan ini masuknya tengah semuanya teman-teman, dibuat tengah semuanya ya. Kemudian jangan lupa ini kan untuk, nah ini buat Times New Roman biasanya 12 Times New Roman. Nah, sudah, biasanya kalau makalah itu besar semua ya, atau capital semua ya. Kalau capital itu nanti shift F3. Nah, itu nanti besar semuanya. Kemudian di bold, biasanya kalau makalah itu di bold dan besarnya 14. Nah, sudah. Kemudian ini analisis sepak bola dari masa ke masa, itu juga harus harus dibuat besar semua, supaya saya beri waktu beberapa detik untuk bisa seperti tadi apa tidak. Bisa? Oke, berarti sama ya, shift F3. Nah, analisis sepak bola di Indonesia dari masa ke masa, ini juga tebal juga teman-teman, 12. Kemudian nah ini setelah ini biasanya kasih logo Ubris ya, bisa pakai insert, kemudian picture. Jadi nanti tergantung dari di device Anda atau di komputer Anda itu ada Ubris apa tidak. Kalau tidak ada nanti kita cari dulu ya. Saya kemarin menyimpan itu kok hilang di mana, di download mungkin.
kita cari dulu ya di Kris, cari duanya. Nah, ini sudah dapat satu ya. Ini kita copy image, kemudian nah ini besar sekali ya teman-teman. Jangan sampai lupa kemarin yang saya sampaikan, ketika saudara ingin men-setting ini lebih kecil, jangan seperti ini. Nah, nanti gambarnya peang. Nah, jadi teman-teman tariknya dari sebelah sini, sebelah pojok ditarik agar gambarnya tidak peang. Nah, seperti ini ya. Ini kira-kira ukurannya 4 sampai 5 cm. Untuk mengetahuinya teman-teman bisa lihat di sini di format ya. Ini berarti untuk tingginya dia 4,43, misalkan kita buat 5 cm bisa. Nanti untuk sebelah untuk lebarnya nanti menyesuaikan, kita enter. Ketika 5 cm dia lebarnya menyesuaikan 3,88. Ketika saya misalkan ini saya ubah ke 4 cm, nanti lebarnya akan menyesuaikan 5,15. Seperti itu juga bisa. Jadi ini untuk gambarnya sudah kita peroleh. Nah, jangan lupa ini di tengah ya. Nah, teman-teman kadang nanti bingung, kok dia kok bisa di pinggir. Nah, ini pakai settingan ini juga bisa. Untuk settingan home, kemudian untuk paragraf ini juga untuk center misalkan. Nah, ini juga bisa. Atau ini nanti kita setting misalkan wrap text. Ini ada beberapa inline. Inline itu artinya dia itu ke dalam baris. Square itu nanti seperti ini bentuknya. Nah, jadi kalau square itu dia nanti masuk ke bagian baris. Kemudian untuk tick itu juga saya rasa hampir sama ya, ini kan. Kemudian yang biasa saya pakai itu in front of itu nanti bahwa teks itu untuk image-nya itu berada di depan untuk image-nya berada di depan teks ya. Kalau behind itu di belakang. Nah, bagusnya untuk in front of itu kita bisa nyeting dimanapun. Nah, kita bisa pindah-pindah. Untuk behind sebenarnya juga sama, tetapi kita bisa pindah-pindah. Tetapi jeleknya untuk behind itu menurut saya, nanti kalau misalkan gambarnya numpuk itu kan, kalau gambarnya numpuk nanti kita nyetingnya misalkan seperti ini, kita ingin mencari gambarnya itu agak sulit. Kita tandai dulu kan. Nah, ini kan baru bisa. Kalau di sini kan kita tidak bisa karena dia di belakang teks. Tetapi kalau in front of, misalkan saya edit in front of, nah jadi mudah. Misalkan saya masuk sini, misalkan seperti ini, saya klik, saya klik untuk image itu tadi. Nah, kita ke in front of saja. Berarti kalau in front of berarti untuk nama dan npm nya harus di enter dulu. Nah, ini ya nama npm nya, kita enter, kita atur saja sedemikian rupa sehingga bisa selaras padu nama. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini nama misalkan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nama misalkan NS Syuhri misalkan. npm-nya 138801405. Nah, jadi ini lihat, ini kan masih ini 2 baris ya. Ini nanti dibuat juga 2 baris kalau bisa. Jangan sampai tidak padu. Kalau tidak padu nanti kan juga tidak begitu bagus. Ingat, dosen itu nanti melihat itu juga selain isi, yang tidak kalah penting adalah tulisan saudara itu sebenarnya bagus nggak sih untuk formatnya. Kalau bagus itu kan sudah seneng itu ya. Kalau sudah seneng itu kan otomatis nilainya bisa lebih maksimal saya rasa. Kemudian kita masuk ke program studi ya, program studi PJKR. Kita lengkapi saja program studi pendidikan jasmani, kesehatan,
dan rekreasi ya, program studi yang sangat luar biasa ya. Kemudian untuk fakultas kita lengkapi sekalian, Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial ya, ilmu pengetahuan sosial. Dan keolahragaan sebagai Semarang, jangan lupa tahunnya 2020, atau misalkan kalau sama bulan September 2020. Jangan lupa ini juga harus capital semua, shift F3 jangan lupa. Ini kursor saya agak masalah ini sepertinya. Pelan-pelan coba. Oke ya, ini sudah ditulis. Kemudian kita blok, kemudian masuk saja shift F3. Nah, nanti besar-besar ya, capital semua, kemudian di bold jangan lupa. Nah, ini seperti ini. Nah, kok bisa ini, dan rekreasinya kok tidak ikut ke atas seperti ini kan, nanti kan nggak begitu bagus ya misalkan ya. Nah, nanti bisa misalkan setting seperti ini. Nah, ini juga kalau setting 1 cm berarti ke kanannya juga diikutkan 1 cm. Misalkan masih kurang, harus ditambah 1,5 di sini. 1,5 cm, ini juga ditambah 0,5 cm menjadi 1,5 cm. Jadi saya rasa fleksibel saja, yang penting nanti tampilannya itu bisa bagus gitu. Jadi di sini sudah bagus, ini di enter. Misalkan kalau sini kurang bisa di enter. Oke, ini juga bisa saya enter satu lagi. Ini sudah. Nah, ini saya rasa sudah cukup ya. Jadi nanti teman-teman bisa melihat di print ya. Nanti dilihat di print preview, ini kan nanti sudah kelihatan. Nanti kira-kira ketika dicetak bentuknya seperti ini. Ini masih ada sisa ini kan, berarti masih kurang ke bawah. Jadi nanti tinggal dibawahin lagi. Ya biasanya karena ini banyak sisanya, karena apa? Karena judulnya itu singkat. Biasanya nanti kalau teman-teman itu membahas skripsi, judulnya itu biasanya panjang-panjang, sehingga teman-teman nanti kadang bingung untuk menempatkan judulnya. Seperti ini, di print, coba print preview. Nah, jadi sudah terlihat, sudah lebih bagus. Nah, ini makalah saudara, bisa dipahami ya, Universitas PGRI Semarang. Jadi ini untuk covernya. Teman-teman, setelah cover itu dibuat, ini kan berarti langkah berikutnya kan kata pengantar ya, kita pre-memori saja. Kata pengantar ini sebenarnya saya copy dulu, nanti untuk persiapan daftar isi. Kata pengantar berarti setelah itu saya kontrol enter. Nah, ini seakan-akan kata pengantar sudah ada isinya. Daftar isi saya kontrol enter misalnya. Nah, di daftar isi tadi ini kan daftar isi kan berisi terkait dengan apa namanya judul-judul atau sub-sub di dalam makalah saudara dan juga halamannya kan. Berarti tadi saya copy paste. Nah, daftar isinya seperti ini. Nah, ini kan daftar isi, saya center, saya bold, dan saya besar. Daftar isi terdiri dari 1 cover ya tadi ya, kata pengantar, daftar isi itu sendiri, kemudian ada gambar, ada diagram ya, kemudian bab 1 pendahuluan,
latar belakang shift F3 kan, coba shift F3 ini kan harus besar kecil ya, cara sepak bola shift F3 dalamnya terkecil. Liga-liga dalam sepak bola metode penelitian ini sudah selesai. Jadi ini untuk daftar isi sudah selesai ya. Nah, tinggal bagaimana kita membuat titik-titiknya. Sebenarnya sih kalau menurut saya pribadi itu tidak masalah ya, tergantung dari saudara itu bisa seperti apa. Misalnya saudara biasanya pakai titik-titik, ya itu harus dimaklumi. Atau mungkin saudara menginginkan menggunakan cara yang lebih cepat juga bisa, menggunakan tabel juga saya rasa tidak masalah. Menggunakan tabel itu lebih lebih rapi misalkan, itu juga bisa. Nah, misalkan kalau saya menggunakan cara yang lain, ini saya cover sampai daftar pustaka saya blok. Setelah saya blok, kemudian saya masuk ke bagian paragraf ini ya. Paragraf ini untuk panahnya saya klik. Sudah sampai sini paham. Kemudian saudara masuk ke tabs. Nah, ini tabs itu kan nanti kan dipakai untuk ketika saya enter itu dia itu lari berapa senti. Ini larinya 1,27 cm. Saya buat 14 spasi cm. Kemudian ketika dia lari dari sebelah kiri ya, kemudian nanti leader itu artinya ketika lari nanti yang ditinggalkan itu apa, kalau non itu kan tidak ada ya. Nah, ini saya klik yang kedua titik-titik. Oke, setelah itu saya saya coba ini 14 cm ya. Nah, dia akan lari sebesar 14 cm. Saya ulangi, 14 itu sepertinya terlalu panjang ya, 13 saja, 13 cm. Kemudian ini saya klik, saya oke. Nah, berarti ini 13 cm, kata pengantar, daftar isi. Nah, ini pakai menu tabs. Nah, ini saya kliknya tab ya. Tab ini saya klik, kemudian saya klik tab. Klik tab. Klik tab. 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 Tab ya. Ini lagi tab. 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 Saya klik tab. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Ini ya, jadi sudah terbentuk. Kalau misalkan saudara ingin melihat bagaimana sih bentuknya, pakai print aja, print preview. Nah, ini kan saya rasa sangat rapi ya teman-teman ya, terkait dengan daftar isi. Nah, ini misalkan cover itu biasanya halaman 1 ya, saya tab 1 I. Kemudian kata pengantar 2 Romawi kecil. Misalkan ini ingin saudara beri jarak di spasi saja tidak masalah, bisa dipahami ya. Di print nanti dilihat di sini. Nah, ini kan bisa terlihat ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau tanyakan ya? Tidak ada. Ini